Harapkan si anak tuh justru bukannya takut ke sekolah, malah kangen gitu ke sekolah. Nyaman gitu untuk bersekolah itu Pak ya. Rabani Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan warahmatullahi saya wabarakatuh. Janu di Rabani Media Network. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail terkait sekolah Rabani. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini di Rabani Media Network membahas lebih detail lagi tentang sekolah. Kebetulan di Rabani juga tersedia sekolah Rabani yang saat ini dengan saya sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama di sini ada Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Pak Janu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Janu sehat juga ya, insyaallah. Amin. Ya, Ustadz Nur Ihsan Jundullah ini biasa juga dikenal dengan UNIJ. Beliau merupakan ketua yayasan di Sekolah Rabani Ustadz ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga kedatangan narasumber. Beliau salah satu tokoh kalau di dunia pendidikan, terlebih di Bandung ini ada Bapak Maman. Sehat Pak Maman? Alhamdulillah. Sehat Pak Janu. Alhamdulillah. Ya, berikutnya ini yang sekarang memegang kendali di Sekolah Rabani sebagai direktur utama. Nah, di sini kita juga kedatangan tamu dari Pak Agus Nana. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Janu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita bertiga, narasumber bertiga dengan saya, insya Allah akan membahas kali ini mengenai sekolah Rabani. Tapi kita akan membahas dulu nih, sekolah Rabani itu sekarang di mana saja Pak? Ada yang bisa jadi Pak Agus, mangga? Ya, mangga Pak Gus. Saat ini sekolah Rabani sudah ada di 8 kota, 8 lokasi gitu ya. Karena ada di Kota Bandung gitu, ada 2 gitu ya. Oh, jadi, yang di Kota Bandungnya ada 2 ya. Jadi di Arca Manik sama di Ujung Berung. Gitu. Kemudian di Cimahi. Nah, kemudian ke Sumedang, Purwakarta dulu, Purwakarta, ke Sumedang, Subang gitu ya. Kemudian Depok, Jakarta. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah banyak Pak ya cabang-cabang sekolah Rabani ya? Iya. Nah, itu ada di 8 lokasi. 8 lokasi saat ini sekolah Rabani. Kalau untuk jenjangnya dimulai dari mana saja Pak? Iya. Jenjang yang ada di sekolah memang Rabani? di tiap kota berbeda-beda ya. Tapi jenjangnya. secara umum Rabani sudah memiliki sekolah dari mulai kober, taman kanak-kanak atau PAUD, kemudian SD, kemudian SMP. Oh, alhamdulillah sudah sampai SMP ya Pak iya, ya. Kalau yang SMP ada di Bandung, di Ujung Bandung, Berung ya? Lokasinya ya. Dengar-dengar juga baru buka Pak ya? Alhamdulillah baru tahun ini ya, baru tahun ini. ajaran ini. Jadi tahun ini baru dimulai, ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas ya, saat ini ya. ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, terlebih yang tadi di kota-kota yang sudah disebutkan, itu bisa langsung mengecek sekolah-sekolah Rabaninya. Siapa tahu ada yang berminat dan tertarik, itu bisa langsung cek lokasi Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, berbicara tentang sekolah dan pendidikan. Nah, mumpung di sini ada narasumbernya juga, kita ingin coba bahas terlebih dulu terkait pendidikan ini sendiri nih. Ini kalau ada pertanyaan, kan sekarang itu banyak ya sekolah. Nah, yang sering jadi pertanyaan ini, apakah dari dulu sudah ada sekolah? Nah, terlebih dari ketika zaman Rasul, apakah zaman Rasul ada sekolah atau tidak nih? Mangga, kalau misalkan seperti dulu itu, bagaimana Ustaz Ihsan untuk sekolah ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bentuk lembaga mungkin ya, memang tidak seperti sekarang begitu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada izin operasionalnya, harus daftar ke Departemen Pendidikan Nasionalnya misalkan. Memang tidak seperti itu di zaman Nabi. Walaupun yang mirip bentuknya seperti lembaga formal sekolah seperti sekarang itu sudah ada begitu. Bentukannya seperti apa?
ada sahabat yang tinggal di sekitar rumah Nabi, dikenal Ahlus Sufah namanya Pak Jano ya. Ahlus Sufah ini mereka sehari-harinya tinggal di sekitar rumah Rasulullah, dekat dengan masjid, dan kapanpun Rasulullah keluar dari rumah itu selalu dibersamai, selalu ditanya gitu, selalu digali ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga punya, kalau istilah sekarang mungkin kajian rutin lah begitu ya, kajian rutinnya. Apalagi anjuran-anjuran dari Nabi untuk berkumpul di satu tempat, mengingat Allah, saling belajar satu sama lain, kemudian dikasih motivasi, nanti malaikat akan menaungi dan seterusnya begitu ya. Malaikat menaungi, kemudian siapa yang meniti jalan menuju tempat ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga dan seterusnya begitu. Ini motivasi-motivasi untuk datang ke tempat di mana di situ diberlakukan proses belajar mengajar. Memang kalau prosesnya sendiri, kegiatannya sendiri ada gitu. Cuma kalau bentuknya lembaga formal yang harus didaftarkan, ada izin operasional segala macam, belum seperti itu, gitu. Jadi esensi kegiatannya sudah ada. Apalagi perintah pertamanya dalam Islam kan bukan perintah sholat sebetulnya, bukan sholli, bukan zakat, bukan haji, bahkan bukan jihad. Perintah pertama dalam Islam adalah Iqra, membaca. Surat yang pertama turun pun, kata yang pertama turun di dalam Al-Quran, kata perintah untuk membaca. Untuk membaca. Jadi dasar sekolah itu adalah menjalankan perintah Allah yang pertama untuk membaca begitu Pak Jadu. Ya, berarti kalau dilihat dari sisi kegiatan untuk mentransfer ilmu itu memang sudah ada. Betul. Meskipun tempatnya tadi sudah ada. bentukannya belum resmi sekarang. Betul, gitu belum ya. seperti sekarang Belum gitu. seresmi Bahkan sekarang kan begitu beragam ya, dengan berbagai bentuknya, ada yang di rumah, ada yang beragam lah, begitu luar biasa. Inovasi perkembangan zaman menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya seperti itu. Masya Allah. Berarti kita juga sekarang itu cukup berbeda dengan yang masa lalu nih, terkait kondisi terlebih sistem pendidikan yang ada nih. Betul. Nah, mumpung ada Pak Maman nih. Ya, Nah, siap. kalau kita misalkan coba lihat sistem pendidikan di beberapa negara dan kita coba bandingkan dengan yang di Indonesia, kira-kira bagaimana kondisi sistem pendidikan yang di negara-negara luar, Pak Maman? Kira-kira apa sih yang bisa kita lihat, ya baik itu dari sisi positifnya ataupun dari sisi negatifnya? Bagaimana Pak Maman untuk yang di luar nih? Baik, kalau pendidikan yang di luar mungkin sudah agak maju dari Indonesia itu sendiri. Karena gini, pemerintah dari negara tersebut begitu luar biasa mendukung pendidikannya, khususnya untuk kecerdasan bangsanya. Contohnya bagaimana kita bisa melihat negara-negara Eropa, Asia gitu. Contohnya Finlandia ya, atau Korea, Jepang, itu begitu peduli sama guru-gurunya, sehingga ada yang disebutnya guru itu adalah profesi yang paling tinggi di negara tersebut. Gaji yang paling besar itu adalah guru. Selanjutnya dokter. Nah, sehingga profesi guru ini begitu dimuliakan oleh pemerintah. Dan mereka punya syarat untuk menjadi guru itu. Jadi kalau tidak bisa ditangani oleh lulusan S1 yang tidak punya strategi mengajar. Jadi mereka ditesnya juga luar biasa oleh para profesor untuk jadi guru. Untuk jadi guru jadi guru itu diujinya luar biasa. Jadi punya standar yang luar biasa juga, karena akan menghasilkan output yang inginnya luar biasa juga. Outcome-nya jadi jelas, mereka tuh mau kemana adalah untuk bagaimana negara itu semakin lama semakin maju dengan zamannya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya sedang menuju ke sana. Budaya Indonesia itu holistiknya begitu lebar, begitu luas gitu ya. Dan itu memang membutuhkan sebuah dorongan dari pemerintah untuk agar guru-guru kita juga bisa memanfaatkan alam ini seperti negara-negara lain. Kalau negara lain itu diuji dengan luar biasa, kalau di negara kita tinggal bagaimana memanfaatkan alam ini. Nah gitu Pak Jano. Jadi tetap ya ada yang perlu diperbaiki juga ya di sistem pendidikan Indonesia. Betul. Ya, yang menarik tadi dari keterangan dari Ustadz Ihsan bahwa pendidikan itu dimulai awalnya itu di rumah-rumah, Ustadz ya. Nah,
ketika zaman Rasul itu dimulai dari rumah-rumah berupa liko-liko kecil. Nah, saya juga sempat lihat-lihat di Robani. Dulu itu Robani konsepnya homey school ya, Homeschool. bukan My homeschooling, homeschool. tapi my homey school. Homeschool. Jadi itu tuh konsep di mana sekolah itu terasa seperti rumah gitu ya. Betul. Bagaimana nih Pak Agus menerapkannya sekolah itu dikembalikan atmosfer atau suasananya seperti rumah, sehingga mungkin bisa sejalan dengan tadi di awal ketika Rasulullah sistem pendidikannya seperti itu. Jadi di Robani, walaupun sekarang udah hampir mirip dengan yang lain, polanya gedung gitu, tapi secara konsep pengkondisian tetap berusaha untuk sehobi mungkin gitu. Apalagi kita mengenal konsepnya bahwa satu kelas dipegang oleh 2 orang guru. Oh, satu kelas dipegang 2 guru. Dan sebisa-bisa kita pasangkan, ada peran bapaknya, ada peran ibunya gitu. Jadi guru laki-laki dan guru perempuannya gitu ya. Diusahakan pasangan itu sehingga peran itu tetap seolah-olah peran seperti ada di rumah gitu ya. Gitu. Kemudian suasana belajar juga gitu ya. Jadi jarak antara guru dengan murid itu diposisikan ya benar-benar dengan penuh kasih sayang, bagaikan orang tua gitu Bagaikan ya. orang tua. Nah, jadi diharapkan si anak itu justru bukannya takut ke sekolah, malah kangen gitu ke Kangen. sekolah. Nyaman gitu untuk Nyaman, bersekolah itu Pak ya. Betah di sekolah. Betah di sekolah. Gitu ya. Oke, ini yang menarik nih. Mungkin ada orang tua yang punya permasalahan, anaknya takut sekolah gitu, karena bentukan atau lingkungan atmosfer sekolahnya sendiri terlalu berat mungkin ya dengan anak-anaknya, sehingga dari Robani ini memunculkan konsep my homey school ya. Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu sejauh ini dari sisi perkembangan, meskipun tadi sudah tidak dibentukannya rumah, meskipun di gedung, itu masih tetap bisa Pak ya memunculkan kenyamanan untuk anak-anak serasa di rumah meskipun di sekolah Pak ya. Betul, suasananya kita bangun seperti itu, termasuk juga dari pembangunan sarana prasarananya. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 kita konsepnya lesehan. Oh, lesehan, Iya, betul. lesehan. Kelas 4, 5, 6 baru pakai kursi meja. Oh. Sehingga ketika di kelas 1 dan 4 betul-betul bisa berkelompok-kelompok, berkumpul gitu ya. Dan kemudian area bermain menjadi luas. Area luas gitu. Terlebih untuk yang levelnya di bawah itu kebutuhan untuk bergeraknya tinggi Pak ya. Iya, jadi tidak terhalang dengan kursi-kursi. Memang ada meja-meja, tapi mejanya didesain untuk lesehan. dan untuk ukuran anak kecil gitu ya untuk meja. Soalnya saya dulu masih ingat pas sekolah SD itu sidakep gitu maksudnya. Sidakep ngelihat ke depan Duduk dan di kursi kayu. ya begitu duduk kursi kayu Satu istilahnya. meja berdua atau Satu berempat. meja iya, saya berempat dulu semeja. Iya. Oh, sekarang memang sudah dibuat Dibuat desainnya seperti itu. senyaman mungkin ya Senyaman untuk mungkin, anak-anak iya, ya. Mungkin kalau kata orang Inggris ada house, ada home. Berarti beda bentuknya ya? tidak house, tapi tetap home. Home. Karena host itu lebih ke bentuk, Bentuknya. home itu lebih ke feel, Perasaan, ya kenyamanannya. kan? Mungkin sekarang di gedung, Ya. tapi home-nya tetap terasa. Ya, Lebih, meskipun bentukannya gedung, tapi bentukannya di-create untuk ada feel home-nya itu ya. betul, home-nya, Makanya my home school, ya kan? Dan kelas di Robani itu dibuat fleksibel gitu ya. Jadi mudah diatur-atur. Meja ke pinggirin jadi area bermain gitu lah. Karena tadi sistem lesehan tadi gitu ya. Oke. Ya ini Bapak Ibu sekalian nih yang penasaran seperti apa sih suasana home-nya, itu bisa langsung visit ya. Bisa langsung visit. Di beberapa Boleh. itu Kalau di Bandung berarti kan di Karcamani. Karcamani. Gitu ya. Kemudian kalau di Sumedang tadi ada, di Subang ada, di Depok ada, di Jakarta, dan yang terbaru tapi baru TK itu di Cirebon. Yang Di terbaru Cirebon. ya. Baru mau buka tahun ajaran ini yang Cirebon. di Cirebon. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan nih bisa nambah banyak lagi nih titik-titiknya sekolah Robani, sehingga yang bisa merasakan sekolah yang homey, sekolah yang punya vibe-nya rumah, nah itu bisa merasakan juga di kota-kota lainnya. Dan Pak Jano, founder dari sekolah Robani sendiri punya cita-cita yang besar luar biasa. Masya Allah. Harapannya sekolah ini bisa punya jaringan yang banyak. Doakan mudah-mudahan bisa 3.000 sekolah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi targetnya dari sekolah Robani ini bisa paling tidak ada 3.000 sekolah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya,
tadi sudah dibahas terkait sekolah Robaninya sendiri. Nah, kembali lagi nih coba ke Pak Maman yang jadi permasalahan nih Pak Maman. Kan biasanya tiap tahun itu ada saja tiap pergantian kementerian biasanya ya, terlebih Kementerian Pendidikan. Itu biasanya ada saja permasalahan-permasalahannya tuh ya. Yang sebelumnya diganti dengan yang baru, sebelumnya diganti yang baru. Nah, kira-kira permasalahan apa saja sih yang muncul di sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi banyak hal sih sebetulnya Pak Janu, permasalahan dirasakan oleh pendidikan di Indonesia. Yang paling urgen itu adalah guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang berkualitas. Sumber guru itu adalah tulang punggung atau jantungnya di dalam sekolah. Kalau di yayasan kan manajemen jantungnya, kalau di sekolah kan guru-gurunya. Nah, guru-guru yang berkualitas itulah yang akan bagaimana menerapkan kurikulum itu. Sehingga kurikulum yang mau progresif, mau ganti apapun, kalau gurunya berkualitas dia bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum yang berubah itu. Sehingga tidak ada keramaian yang luar biasa sehingga lupa kepada anak didik gitu ya. Anak didiknya. Yang kedua adalah tentang fasilitas. Ya, fasilitas masing-masing di lembaga pendidikan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang minim. Maka pemerintah harus mendorong agar menyediakan fasilitas. Maka sekarang sudah ada dana BOS, BOP yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang ke fasilitas ini. Sama sebetulnya keinginan pemerintah adalah bagaimana supaya zona-zona di dalam sekolah itu berkembang sebetulnya. Yang ketiganya adalah sumber bahan ajar sebetulnya. Bahan ajar ya. Bahan ajar itu ya. Sebetulnya bahan ajar itu kan Indonesia itu begitu makmur ya. Cuma memang belum bisa digunakan secara maksimal oleh para guru-guru, lebih dominan textbook gitu ya. Padahal bahan ajar itu begitu melimpah dan ini juga pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum terbaru IKM implementasi kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah agar guru-guru atau lembaga pendidikan itu ngeh lagi kepada sumber-sumber untuk proyek. Makanya ada project based learning, yaitu project berdasarkan Pancasila, ya. Bagaimana ramah, tamah dan kasih sayangnya ada di dalam sebuah project itu. Sebetulnya kalau guru itu mau melihat di lingkungannya, itu sumber-sumber bahan ajar itu begitu melimpah. Nah, pemerintah mendorong agar guru-guru itu holistik dan integritas dalam melibatkan alam ini. Gitu juga. Jadi sekarang masih ada muncul ada kurikulum baru yang bisa memanfaatkan kondisi sekitar ya. Kalau misalkan kita sebutkan anak lah sebagai subjeknya lah, subjek dari pendidikan ini sendiri. Kira-kira kalau sekarang yang jadi kekurangan untuk anak-anaknya itu seperti apa ya, permasalahan-permasalahan yang biasa muncul, Pak Man? Ya, jadi gini, kan Allah itu sudah memberikan fitrah atau bakat kepada anak itu. Kalau sekarang fitrah itu disebut minat dan bakat. Nah, otomatis dunia pendidikan kita harus betul-betul mengarah kepada minat dan bakat anak-anak itu. Sehingga kalau konsep pendidikan fitrah itu memang dijalankan, maka anak itu akan berjalan lurus menuju Sang Robi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya tinggal bagaimana minat dan bakat itu betul-betul menjadi sebuah bahan ajar yang harusnya ada di sebuah sekolah. Sebuah sekolah itu. Nah, sehingga muncul tuh sekarang kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Itu tuh sebetulnya, ayo dong lihat minat bakat fitrah yang diciptakan oleh Allah kepada hambanya gitu, kepada manusia itu agar anak itu bisa belajar dengan secepat mungkin, excellent. Jadi anak-anak klimber yang selain cerdas dia punya akhlak mulia sebetulnya di situ. Sebetulnya arahannya ke arah sana ya. Betul, sebetulnya gitu Pak Janu. Jadi sebetulnya kalau semuanya mengarah kepada fitrah anak itu, maka pendidikan akan semakin bagus. Menarik nih terkait yang disampaikan Pak Maman, fitrah. Fitrah itu kan aslinya
Iya. gitu. Aslinya anak itu dikembalikan ke fitrah, itu justru akan berkembangin jauh lebih pesat. Iya. Nih, kalau dari sisi Islam, pendidikan Islam yang sesuai fitrah ada nggak, Ustaz? Baik. Di Al-Quran atau Sunnah ataupun dari sisi sirohnya, Ustaz? Ya, saya mungkin cerita dulu Pak Janu. Mangga, gitu ya. mangga. Ada anak muda, memang tidak disebutkan berapa tahun usianya. Namanya Salamah bin Mu'ayyir atau panggilannya Abu Mahdurah. Waktu itu sedang Fathu Mekah, Rasulullah menang, menguasai kota Mekah. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal untuk azan. Kita tahu Bilal kan kulitnya hitam begitu ya. Kulit hitam naik di atas Ka'bah begitu. Ka'bahnya juga hitam. Gitu. Ka'bahnya hitam. Tapi walaupun hitam itu identik dengan sesuatu yang kadang tidak seperti putih begitu ya. Yang dikumandangkan oleh Bilal itu yang agung, azan. Hitam di atas hitam, tapi yang dikumandangkan kalimat Allah. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah dengar ada anak-anak muda, anak-anak kecil yang sedang tertawa. Tertawa, ribut di saat azan Bilal sedang berkumandang di Fathu Mekah, di kemenangan Rasulullah kota Mekah. Akhirnya Rasulullah bilang ke para sahabat, tolong panggil siapa anak muda yang sudah bikin keributan, kehebohan. Dipanggil oleh Nabi, Salamah namanya, Abu Mahzurah. Kata Salamah, ini yang menceritakannya Salamah sendiri, Abu Mahzurah sendiri. Kata Salamah, fa'alimtu anni maqtul. Saya sadar sepertinya saya akan terbunuh hari ini begitu karena saya bikin keributan, saya bikin keributan, kehebohan di saat Rasulullah sedang mengumandangkan kemenangannya berupa azan di atas Ka'bah. Karena dulu sebelum itu azan tidak bisa dikumandangkan di atas Ka'bah begitu ya. Orang mengatakan la ilaha illallah saja pasti ditangkap begitu. Dipanggil Abu Mahzurah atau Salamah ini. Duduk di depan Nabi. Ini kalau kita di posisi Rasulullah saat itu begitu ya. Ada anak bandel, anak nakal, anak bikin keributan, macam-macam. Kita manggil anak tersebut. Kira-kira kalau kita di posisi seperti itu apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita pegang telinganya, Jawer, mana itu tengah denge? kalau nggak cepret, itu telinga atau daging jadi. Misalnya, tapi masya Allah, teladan Rasulullah yang luar biasa. Beliau tidak membuka tema tentang kenapa bikin orang ketawa, tapi justru beliau melihat akar permasalahan utama kenapa kenakalan itu terjadi. Nabi pertanyaan pembukanya begini ke Salamah itu, balaghani annaka hasanas saut. Abu Salamah, wahai Salamah, wahai Abu Mahdurah, saya dengar katanya suara Anda itu bagus. Masalahnya adalah bikin ribut, tapi opening kalimat pembuka dari Rasulullahnya justru bertanya tentang potensi yang dimiliki. Gitu. Saya dengar katanya suara Anda bagus. Salamah bingung. Kata Salamah, ya orang-orang bilangnya begitu. Kata Rasulullah ke Salamah, afala u'allimukal adzan. Maukah engkau aku ajarkan bagaimana caranya azan seperti Bilal azan? Kata Salamah, ya Rasulullah, kalau engkau memandang saya bisa azan, saya mampu untuk azan, ajarkan saya. Diajarkan oleh Rasulullah azan di depan para sahabat yang mereka mungkin menyangka si Gana bakal diinterogasi, kayaknya bakal diinterogasi, kayaknya bakal dieksekusi. Setelah Rasulullah selesai mengajarkan azan, kata Rasulullah ke Salamah, mulai sekarang Anda jadi muazzin orang Mekah, bukan Bilal lagi. Sejak saat itu Salamah jadi muazzin. Jadi muazzin Rasulullah itu ada 3. Ada Bilal, ada Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra, itu di Madinah. Nah, yang di Mekah itu Salamah bin Mu'ayyir atau Abu Mahdurah. Kata Salamah, setiap kali saya azan mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya tidak kuat untuk menahan tangis air mata. Kenapa? Saya jadi muazzin justru gara-gara dulu bikin keributan saat Bilal azan. Nah, yang ingin kita garis bawahi, kalau tadi kata Pak Maman, pendidikan fitrah itu pendidikan yang menyalurkan bakat dan potensi, minat dan bakat. Di sini Rasulullah menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja Salamah dengan menggali potensinya dan memberikan ruang supaya potensinya itu tersalurkan. Muncul potensinya. Dan itu
yang membuat kenangan terdalam salamah dengan Rasulullah. Artinya kita bisa membuat kenangan ke peserta didik kita saat kita menggali minat mereka, menggali bakat mereka, dan memberikan ruang untuk bakat-bakat mereka. Seperti jadi akar sejarah pendidikan di dalam perjalanan hidup Rasulullah itu sangat kaya. Insya Allah kita tidak akan kekurangan referensi. Tidak akan kekurangan referensi. Seperti itu mungkin Pak Jan. Nah, menarik Ustaz. Tadi apa yang Rasulullah ajarkan ketika kita menghadapi anak gitu ya. Betul. Yang terkadang ya tadi kalau naluriahnya mah pengen marah, naluriahnya mah emosi, hawa nafsu muncul gitu. Malah ini yang tadinya negatif, bagaimana sifat positifnya itu dimunculkan gitu kan. Nah, tapi Ustaz kalau kenakalan anak atau kenakalan remaja itu salah satunya saat potensi punya, tapi jalannya tidak tidak dikasih gitu ya. Jalannya tidak dikasih. Media untuk dia mengekspresikannya kurang. Aktualisasi dirinya tidak ada, akhirnya meledak begitu dan nakal. Masya Allah. Nah, kalau misalkan di Al-Quran sendiri ada nggak Ustaz pembahasan misalkan, yang baru lahir pendidikannya ini menjelang sekian tahun, itu ada nggak Ustaz? Ada. Memang tidak urut berdasarkan usia dalam satu surat tertentu. Betul. Karena Al-Quran bukan buku pendidikan, Al-Quran bukan buku cerita, Al-Quran bukan buku matematika. Gitu. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kita bisa mendapatkan petunjuk walaupun tidak dalam bentuk cerita seperti buku sejarah. Begitu. Tapi kita harus gali gitu. Harus digali. Contoh misalnya begini, sebelum lahir Allah mengangkat cerita Siti Maryam, istrinya Imran. Istrinya Imran diceritakan di surat Ali Imran bagaimana istrinya Imran mempersiapkan anak sebelum anak itu lahir ke dunia. Dari mulai nazarnya, kan cita-cita. Ya Allah, kalau anak saya lahir, saya nazar anak saya ini akan saya wakafkan. Begitu. Artinya punya anak itu harus punya visinya, menanamkan visi kepada anak bahkan sebelum mereka lahir. Begitu. Itu di kisah istrinya Imran atau keluarga Imran. Lahir anaknya diberi nama yang baik. Itu juga bagian dari pendidikan Al-Quran. Setelah itu didoakan. Kalau intinya doa supaya dia terhindar dari gangguan setan. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian diberikan lingkungan yang kondusif. Itu sebabnya Siti Maryam, ya, putranya Imran, ditempatkan di sekolah, kalau bahasa kita begitu. Di sekolah namanya sekolah Zakaria. Nama sekolahnya sekolah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Karena yang menjaga, yang menanggung, yang mengawasi, yang membimbing, yang mendidik itu Nabi Zakaria langsung. Itu kan tentang pemberian lingkungan terbaik untuk pendidikan anak. Begitu. Dan Nabi Zakaria ketika mengawasi Siti Maryam itu ketat pengawasannya. Kalau di Al-Quran setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kelas atau ke asrama atau ke kamarnya Siti Maryam, selalu bertanya, ini dari mana? Ini dari siapa? Ini makanan dari mana? Dan seterusnya. Supaya tidak ada yang masuk ke perut Siti Maryam sesuatu yang tidak baik, tidak barokah. Karena itu akan mempengaruhi fitrahnya anak kalau tadi. Begitu, ya. Itu di kisah Siti Maryam. Pindah lagi misalnya di usia di usia agak besar, agak dewasa. Ada kisah Luqman dengan anaknya, misalnya itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah lagi misalnya ke yang lebih dewasa sedikit, ada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu juga agak-agak besar. Kemudian ada kisah Nabi Yakub dengan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada lagi yang lebih dewasa, ada kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Itu juga bapak dan anak begitu ya. Bapaknya soleh, anaknya juga soleh, ada interaksi dan seterusnya. Jadi intinya kita nggak akan kekurangan referensi. Selama itu kita merefernya ke Al-Quran, ke hadis, ke sirah Rasulullah, tinggal penggaliannya, pentadaburannya dan pengkajiannya mungkin seperti itu. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau pegangannya Al-Quran dan hadis mah udah nggak akan salah lagi lah. Itu kita akan punya referensi yang banyak gitu. Nah, yang menarik Ustadz tadi terkait lingkungan yang disampaikan oleh Ustadz. Nah,
sekolah Robbani itu pasti akan membentuk satu lingkungan, Pak. Ya. Lingkungan yang tadi kondusif untuk anak-anak. Terlebih kalau orang tua, misalkan saya saya sendiri orang tua gitu, saya pasti akan memikirkan lingkungan yang baik untuk anak-anak saya. Untuk Bapak Ibu sekalian nih yang anaknya masih mencari-cari mau sekolah kemana, nih alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bahwa Robbani memunculkan satu konsep yang baru yaitu KLP, Quranic Leaderpreneur. Sama juga saya penasaran terkait KLP ini, mari kita bahas kembali nih. Pak Agus bisa jelaskan lebih dalam lagi nggak KLP itu apa sih, seperti apa sih KLP itu? Pernah dalam satu diskusi ya dengan Ustadz gitu ya, kenapa ya para ulama dulu gitu ya, ilmunya itu begitu luas, gitu, begitu luas. Nah, ternyata salah satunya ulama-ulama dulu itu mulai belajarnya dari Al-Quran. Sehingga dalam konsep Quranic Leaderpreneur ini mereka di samping memang ditargetkan menuntaskan kurikulum nasional, kurikulum Dignas gitu ya. Mereka punya targetan hafalan Quran, gitu ya. Jadi dikenalkan gitu ya. Jadi tidak hanya belajar tilawahnya saja, membacanya dengan tahsinnya, tapi juga sampai kepada tahfidnya, menghafalnya. Sehingga otaknya itu terlatih gitu untuk menghafal, berpikir. Nah, dan nanti ke jenjang-jenjang berikutnya di SMP mulai diajarkan tentang pemahamannya atau tafsirnya, tadaburnya gitu ya. Nah, kemudian berangkat dari hadis bahwa setiap muslim itu adalah pemimpin, maka dari awal juga dikenalkan tentang betapa pentingnya kepemimpinan gitu ya, pemimpinan. Maka kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kemampuan kepemimpinannya. Bahkan di antara yang menentukan juga dalam kehidupan ini adalah berekonomi. Nah, maka trainer-nya itu dikenalkan, kita disebut ada market day, kemudian diajarkan dari awal untuk membuat sebuah produk, kemudian coba memasarkannya, menjualnya. Nah, kita fasilitasi kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Jadi itu merupakan inti dari pembelajaran kita. Di samping memang kita juga mengikuti kurikulum nasional, kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya nanti ketika mau melanjutkan ke SMP negeri pun tidak masalah, diakui karena memang kita mengikuti juga kurikulum yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Secara izin pun sudah ada akreditasinya, Pak? Nah, kalau untuk karena masih baru ada tahapan-tahapan. Nah, kita sudah dapat izin operasional untuk yang di Arca Mani gitu, karena memang ada jenjang-jenjang ya gitu ya. Kecuali kayak misalkan yang baru buka ya itu masih proses. Tapi Sumedang sudah Ujung Berung SMP baru pun tahun pertama sudah keluar izinnya gitu ya. Tapi kalau yang untuk SD karena memang 6 tahun biasanya setelah 2 tahun baru diproses izinnya gitu ya. Nah, karena memang nanti ada yang dilaporkan selama 2 tahun itu prosesnya seperti apa gitu ya. Gitu. Saya boleh izin menambahkan, Pak. Mangga, silakan. Landasan filosofis dari sekolah Robbani ini kemudian menelurkan kekhasan berupa Quranic Leaderpreneur. Itu berangkat dari nama Robbani itu sendiri sebetulnya. Nama Robbani itu sendiri karena founder sekolah Robbani memilih nama Robbani itu terinspirasi dari kata Robbani yang ada di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran kalau nggak salah. Betul, surat Ali Imran ayat ke-79 gitu. Kemudian di tafsirnya Imam At-Tabari, kitab tafsir Imam At-Tabari, beliau mendetilkan kriteria pribadi yang Robbani itu seperti apa gitu. Nah, panjang ya kalimat beliau bahwa pribadi Robbani itu al-jami'u ilal fiqhi wal ilmi wa ma yuslihum fi dunyahum dan seterusnya. Kalimatnya begitu panjang. Yang intinya dari definisi beliau tentang pribadi Robbani kita simpulkan gitu ya. Pribadi Robbani itu satu yang tadi disampaikan oleh Pak Agus begitu ya. Secara teknis di lapangannya bahwa pribadi Robbani itu pribadi yang dia banyak berinteraksi dengan kitab Allah. Karena Robbani itu bima kuntum tu'allimun wa bima kuntum tadrusun, belajar dan terus mengajarkan Al-Quran. Maka Qurannya itu harus jadi kekhasan yang utama gitu, nomor satu. Yang kedua, dalam penjabarannya tentang Robbani, Imam At-Tabari mengatakan pribadi Robbani adalah pribadi yang bisa yang
al-basar bitadbir wasiyasah. Redaksinya begitu. Pribadi Rabbani adalah sosok yang basar bitadbir wasiyasah. Melek dengan siasat. Siasat itu berarti Strategi, menyusun strategi, ya. Betul, konsep merancang gitu. konsep, kemudian ya tadbir mungkin kepemimpinan lah intinya begitu. Yaitu dasar untuk kepemimpinan, leadership. Betul, ya. leadership begitu. Sehingga poin yang kedua adalah leadernya yang tadi disampaikan oleh Pak Agus begitu ya. Qurani, leader, dan yang terakhir plannernya. Plannernya. Ini berangkat dari kalimatnya masih penjabaran dari Imam Tabari terhadap pribadi Rabbani, yaitu yang bisa memberikan kemaslahatan dalam urusan dunia dan termasuk dalam urusan akhirat. Nah, kita memberikan turunan, memaknai turunan dari maslahat urusan dunia. Salah satu maslahat dalam hidup di dunia ini adalah saat seseorang bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya, begitu. Dia bisa profesional, dia bisa mencari uang, mencari nafkah, begitu. Yang salah satunya diturunkan ini pembelajaran menjadi entrepreneur, begitu, planner. Sehingga 3 konsep tadi kita tawarkan berangkat dari kalimat seorang ulama Imam At-Tabari tadi, Quranic leader. Itu mungkin landasan filosofisnya, menambahkan dari penjelasan Pak Agus. Ini tadi menarik juga, Ustaz. Kalau untuk dari sisi tadi, justru yang pertama itu bagaimana Al-Quran itu didekatkan dari sejak dini nih. Betul. Kalau dari sisi Ustaz ada gak pengaruh dari ketika Al-Quran itu sudah ditanamkan atau diperkenalkan atau didekatkan dari umur sedini mungkin, Ustaz? Baik, ini jawabannya nyambung dengan jawaban Pak Maman tadi terkait dengan pendidikan yang sesuai dengan fitrah. Betul. Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu selalu selaras dengan penciptanya itu sendiri. Jadi firman Allah atau Al-Quran itu datangnya dari Allah. Anak itu diciptakannya juga oleh Allah. Jadi antara manusia yang ciptaan Allah dengan Al-Quran firman Allah pasti klop, sinkron gitu. Makanya tidak ada pertentangan antara makhluk Allah dengan firman Allah gitu. Kita juga termasuk makhluk Allah. Alam semesta juga termasuk ciptaan Allah. Itu sebabnya kenapa muncul keajaiban Al-Quran di alam semesta. Gitu. Karena alam semesta ciptaan Allah, Al-Quran firman Allah. Ya, kita juga termasuk ciptaan Allah. Sehingga kita punya keyakinan bahwa anak yang lahir dia sesuai dengan fitrahnya dan akan terjaga dengan fitrahnya atau akan terjaga fitrahnya saat dia juga tetap berinteraksi dengan firman Tuhannya yang menciptakan fitrahnya juga begitu. Dan kalau melihat fakta sejarahnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya tentang sejarah para ulama zaman dulu. Begitu. Sebetulnya ada satu ayat yang menjadi kata kunci ini, sekaligus menambahkan Pak Agus tadi. Kata kuncinya adalah Al-Quran itu barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan itu kitab yang diberkahi. Diberkahi itu artinya di mana Al-Quran itu nempel pada sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan barokah. Barokah itu kata orang Sunda barukah. Bekah bekah berkembang. Contoh misalnya begini. Al-Quran nempel di satu malam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran. Jadilah malam yang terbaik Lailatul Qadar. Al-Quran nempel di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan bulan yang terbaik. Al-Quran turunnya di Mekah, di Madinah. Jadilah Mekah dan Madinah kota yang terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad jadi Nabi yang terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril malaikat yang terbaik. Kapanpun, dimanapun, siapapun yang di situ ada Qurannya. Nempel Qurannya. Nempel Qurannya. Dimanapun, tadi Mekah, Madinah, kapanpun dan siapapun, asal di situ ada Qurannya, insya Allah akan barokah. Nah, Quran yang dulu memberkahi para sahabat, Quran yang sama yang kita miliki hari ini. Jadi sehingga kita punya keyakinan kalau dulu Al-Quran itu yang memuliakan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu, kita yakin dengan Al-Quran kita juga bisa dimuliakan oleh Allah. Di sini di Rabbani kita berinteraksi dengan Al-Quran, semoga Allah muliakan. Saat ini kita berinteraksi dengan Al-Quran, semoga Allah muliakan. Dan mudah-mudahan kitanya juga dimuliakan oleh Allah. Itu mungkin
kenapa kita menomorsatukan Meneruskan Al-Quran. Kenapa harus ke Al-Quran itu yang paling pertama ya Ustaz? betul. Malah saya jadi teringat juga Ustaz. Ulama-ulama, tokoh-tokoh muslim zaman dulu kayak seperti Ibnu Sina dan yang lain-lain, Al-Khwarizmi, sebelum mereka jago kedokterannya, ilmu falak ya, ternyata mereka di awalnya itu justru hafal Quran terlebih dulu Ustaz ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Agus begitu ya. Kenapa ulama zaman dulu tuh gimana Pak Agus ilmunya itu mengembang. Seperti piramida terbalik mungkin ya. Sementara kita saat ini mengerucut. Makin tinggi ya S1, S2, S2, S makin sempit Itulah yang gitu. tadi kita istilahkan barokah, barokah. Nah makanya ini cukup menarik untuk kita bahas KLP ini ya. Yang Q-nya pertamanya ini tuh berkaitan dengan Quran. Sehingga tadi harapannya itu ketika Quran itu didekatkan sedini mungkin muncullah keberkahan-keberkahan. Nah di sini juga kan Pak Maman selain tokoh di pendidikan terlebih di Kota Bandung, beliau juga sebagai wakil direktur untuk kurikulum ya, riset pengembangan dan di kurikulumnya juga. Nah untuk pengaplikasian ini tadi yang KLP itu aktivitas-aktivitas di sekolahnya seperti apa aja Pak Maman? Ya, untuk pendidikan Quran, jadi memang kalau pendidikan Quran di Sekolah Robani targetnya itu menanamkan nilai-nilai Quran lewat hafalan dan membaca Al-Quran. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk pendidikan Quran itu. Salah satunya adalah tahfiz. Ada tahfiznya. Tahfiz dengan target untuk TK itu 1 juz. TK 1 juz. Kemudian kalau SD itu 7 juz. Oke. Dengan kalau SD mutkinnya 2 juz. Gitu. Mutkinnya 2 juz, tapi targetnya itu 7 juz. Target kurikulumnya 7 juz. Nah, untuk mutkinnya 2 juz. Yang juz 30 sama juz 29. Nah, itu alhamdulillah dari pembelajaran Al-Qur'an ini, tahfiz ini anak-anak itu semakin luar biasa ya. Karena memang kalau kita lihat cara kerja otak ya, semakin banyak rangsangan, semakin cerdas anak itu. Dan ternyata Al-Quran bisa mencerdaskan anak-anak. Ya, banyak kasus-kasus anak yang slow learner di sekolah Robani itu ketika dia dipahamkan tentang Al-Quran, dia semakin tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, cerdas dan bertanggung jawab. Jadi ada efeknya ya? Ada efeknya. Yang khusus-khusus ini ketika didekatkan dengan Al-Quran, malah ada perubahan positif menurut Pak Maman ya? Saya ingat Bare dulu di sekolah-sekolah nggak diterima dia. Disarankannya di SLB lagi. Akhirnya bapaknya dan ibunya datang ke sekolah Robani. Mudah-mudahan sekolah Robani menerima anak saya yang slow learner ini, karena direkomendasikan sekolah SLB lagi. Udah 2 tahun di SLB, bosen anaknya. Akhirnya oleh kita diterima. Dan bapak ibunya, ayo Bu bermitra bahwa anak ini insya Allah akan berkembang. Dan ternyata memang untuk instruksi ini akademik Bare agak ini. Tetapi ketika Al-Quran diberikan ke beliau, luar biasa hafalannya. Cepat menghafalnya. Yang tadinya kita tidak duga, ternyata lebih cepat Bare dengan yang anak-anak normal itu. Dan gurunya bisa jadi kalah. Gurunya jadi kalah. Dan ternyata dari situ mendongkrak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, kecerdasan yang lain yang mungkin terkendala, malah jadi berkembang. Komunikasinya juga lancar, menangkap akademik juga luar biasa. Itulah kemujizatan di sebuah istimewa Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi sebuah tulang punggung di dalam sekolah Robani itu, agar anak-anak juga jiwanya adalah jiwa Al-Quran. Jiwa Al-Quran itu artinya selalu terpatri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu sendiri yang begitu banyak hikmah-hikmah di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pendidikan leader. Ini adalah kepemimpinan. Nah, jadi anak-anak memang diarahkan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dan bisa mengambil keputusan. Nah, karena keputusan-keputusan untuk masa depan itu harus dimulai oleh anak-anak sejak dini. Kegiatannya seperti apa Pak? Biar nanti anak-anak ini terbiasa untuk jadi leader. Ya,
Salah satunya adalah tampil di dalam bercerita Jindani. public speaking. Public speaking. Oh, namanya Jindani. Itu adalah inspirasi Dai Robani. Oke. Nah, itu kalau di TK ada di sentra-sentra. Di sentra-sentra itu juga melatih anak-anak untuk memprediksi sebuah keputusan-keputusan. Itu puzzle-puzzle itu kan harus dilakukan keputusan-keputusan. Oh, ada permainan simulasi gitu Pak ya? Simulasinya itu. Kalau di SD adalah bagaimana public speaking-nya. Public speaking. Public speaking, mungkin anak-anak kelas 1 sudah ditanamkan untuk mengetahui begitu pentingnya bercerita itu. Menyampaikan gagasan. Gagasan gitu. Makanya cerita-ceritanya masih cerita hewan, fabel yang gitu yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan tapi paling tidak terbiasa untuk mengambil hikmah. Mengambil hikmah dan bisa public speaking. Betul. Tampil di depan umum tuh udah mulai berani gitu ya. Betul. Nanti kelas 2 sudah mulai naikin itu kisahnya. Dia bisa mengambil manfaat dari cerita itu. Maka disebutnya pemahaman di situ. Pemahaman bahwa bercerita itu punya sebuah nilai yang luar biasa untuk dirinya. Nah, naik ke kelas itu penanaman. Makanya masuk itu kisah-kisah sahabat, kemudian siro-siro nabi, yang lain. Siro-siro karena di situ kita ingin anak-anak itu mengambil hikmah untuk dirinya berperilaku dengan baik sesuai dengan contoh-contoh yang dia ceritakan. Nah, itu makanya itu konsep pendidikan leadernya. Nah, alhamdulillah anak-anak itu keberanian berbicara juga di sekolah Robani luar biasa. Dan gurunya juga aktif gitu ya. Kaget gurunya. Dan kritis ya. Aktif dan kritis. Nah, itu tuh. Itu ya, salah satu modal buat jadi leader Pak ya. Betul. Ketika sebuah kisah di dalam Al-Qur'an itu diceritakan, itu keajaiban itu muncul di dalam komunikasi anak-anak itu sendiri. Itu ya. Yang ketiganya pendidikan kewirausahaan. Ini entrepreneur, jiwa wirausaha. Jadi mereka diajarkan bagaimana menghargai sebuah produk atau karya yang dibuat oleh mereka. Oh, mereka diajarkan untuk produktif membuat satu produk. Ya, bahwa sebuah karya produk itu adalah sesuatu yang monumental bagi nostalgia kepuasan batin mereka. Itu ya. Bahasa tingginya itulah itu ya. Yang kedua adalah bagaimana adanya pengemasan. Dari produk yang dibuat mereka ada pengemasan. Dari pengemasan mereka diajarkan cara menjual. Nah, supaya mereka menjadi pelajar-pelajar yang punya penghasilan sejak dini. Oh, udah bisa kaya sejak dini ya. Udah bisa tadi mandiri gitu ya. Diajarkan mandirian. Mudah-mudahan tabungan dari kita pendidikan prenernya itu tajir disebutnya. Oh, tajir. Oh, tadi ada Jindani, ada tajir. Oh, kalau yang Al-Qur'annya? Tahfiz. Qurantum. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah dari hasil karya yang dijual itu anak-anak punya tabungan-tabungan yang mudah-mudahan bisa menanggulangi ekonomi ayah ibunya atau biaya pendidikan dia gitu. Jadi sudah mulai dibina dari sejak dini. Betul. Tadi Quranic leaderpreneurnya. Ini menarik Pak Agus dengan KLP-nya. Kira-kira nih dari Pak Agus KLP sendiri kalau misalkan ada yang nanya misalkan saya orang tua bertanya, Pak Agus, kenapa sih anak saya harus disekolahkan ke sekolah Robani? Nah, kira-kira gimana nih Pak Agus? Ya, jadi sepanjang pengetahuan kita ya tadi ya dari founder Robani, dari ownernya Robani, gitu ya, punya gagasan yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ihsan dengan dasar sejauh yang kita lihat ya. Hanya ada satu-satunya lah sekolah KLP gitu ya. Ya, soalnya kan tadi juga KLP ini konsep baru ya, bukan IT, bukan yang lain gitu. Kemudian tadi ya bahwa ketika dari awal sudah dikenalkan, diajarkan Al-Quran, diperkenalkan, mudah-mudahan mau jadi apapun gitu ya, tetap berangkatnya dari Al-Quran gitu ya. Kemudian tadi ya kepemimpinan itu ada orang yang bertanggung jawab gitu ya, tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa membawa orang lain gitu ya, itu kan pemimpin. Kemudian tadi mandirinya itu ya. Nah, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Nah, Pak Agus, kalau misalkan kita melihat ke depan kan sekarang itu sekolah Robani yang KLP ini baru mulai dari levelnya tuh PAUD ya, TK. PAUD. Terus ada SMP, ada SD, SMP. Sejauh mana lagi Pak? Ya kalau dari arahan pembina yayasan sih kita siap-siap juga untuk kalau udah settle
di samping memperbanyak SD di mana-mana gitu ya, kemudian nanti mungkin SMP juga, bahkan SMP kita nanti sedang memikirkan yang boardingnya, kemudian SMK kejuruannya, SMK-nya. skill ya, bahkan kesananya arahnya adalah politeknik. Politeknik. Arahnya kita. Oh, jadi insya Allah akan lengkap ya? Dari PAUD sampai MAUD. Kan MAUD-nya ada Master Universitas Tarbiyah. MAUD. Dari PAUD sampai MAUD-nya itu Master. komplit Pak ya, insya Allah. ya. Mudah-mudahan itu juga bisa tercapai minimal di tadi 3.000 sekolah Amin, cita-citanya amin, Pak ya. amin. Masya Allah. Nah, value dari sekolah Robani yang KLP ini yang bikin pembeda selain dari KLP-nya ada lagi nggak Pak yang bikin menarik gitu untuk kan ini juga insya Allah akan ditonton oleh banyak orang tua nih yang justru sekarang itu kayak kebingungan saya itu mau nyari sekolah untuk anak dan sekolah yang bagus mungkin banyak. Nah, biar lebih tertarik lagi nih dengan tadi saya sendiri sih sudah tertarik dengan KLP. Apalagi Pak? Jadi core-nya itu kan core-nya kurikulumnya adalah KLP, kemudian lingkaran kedua adalah kurikulum nasional atau kurikulum Diknas. Kemudian yang ketiganya itu ada ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler tapi wajib gitu, sesuai dengan sunnah yaitu memanah gitu ya, berenang dan berkuda. Nah, kita programkan untuk itu. Baru nanti ada ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat-minatnya. Ada yang ikutan bela diri, ada yang pingpong gitu ya. Macam-macam kita tawarkan gitu ya sesuai dengan, bahkan ada yang robotik juga gitu ya. Ada fasilitasnya itu Pak ya? Betul-betul mengembangkan seperti yang sampaikan oleh Pak Maman tadi, minat dan bakatnya kita fasilitasi. Minat bakatnya fasilitasi berarti insya Allah sekolahnya ini full support untuk tadi bagaimana anak-anak bisa mengembangkan potensinya masing-masing sehingga nanti potensi yang ada di tiap anak yang mungkin satu dan yang lain berbeda itu bisa tertuangkan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah Robani ya. Oke. Ada yang tadi Pak Agus itu luar biasa ya. Ada saya bisa nambahkan tidak hanya tadi di sisi ada pendidikan keagamaan yang khas di sekolah Robani. Itu langsung ke aplikasi-aplikasinya. Kemudian ada pendidikan teknologi. Ada pendidikan anak-anak belajar di laboratorium komputer, kemudian mereka bereksperimen itu. Kemudian ada lagi adalah pendidikan kecakapan hidup, skill tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu. Jadi daya tarik sekolah Robani itu banyak Pak, tidak hanya Quranik, leader, trainer, tapi keagamaannya juga memang kita tersendiri yang membuat modul-modulnya supaya mereka itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian pendidikan teknologi dan kecakapan hidup atau life skill. Nah itu yang Masya Allah. Jadi insya Allah sudah komplit nih kalau saya lihat dari sisi agama terlebih dari tadi yang tadi itu kita lihat rootnya itu atau akarnya itu dari Al-Quran dan ditopang dengan semua fasilitas yang ada ya. Ini kalau bisa disebut orang tua yang nyari sekolah yang seperti apa lagi nih ya untuk bisa memilih sekolah Robani. Ya tinggal nanti kalau misalkan sudah ada schedule atau jadwal apa Pak namanya? Kalau PPDB kan nanti suka melihat sekolah secara langsung, mangga bisa langsung dilihat ke sekolahnya Pak ya. Oke. Nah ini kalau ke Ustadz Ihsan sebagai ketua yayasan juga ada harapan nggak Ustadz dengan adanya sekolah-sekolah Robani ini terlebih dengan cita-citanya yang di 3.000 sekolah ini mau seperti apa sih sekolah Robani ini? Gitu. Ya, kita punya niat untuk menjadi orang yang terbaik begitu ya. Niatnya ke sana. Dan orang yang terbaik itu kan orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi 3.000 sekolah ini bukan untuk berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak saja. Karena kalau berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak khawatir melenakan kita gitu. Al-hakumut takasur. Bukan sekedar jumlahnya, tapi kita punya keinginan banyaknya sekolah itu adalah manfaat yang bisa kita berikan semakin banyak, mudah-mudahan mengangkat derajat kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya keyakinan kita itu mengamalkan kalimat ulama Imam At-Tabari tadi, membawa nilai-nilai Quran begitu dengan konsep tadi Quranik
leaderpreneur. Harapannya mudah-mudahan insan-insan atau manusia-manusia yang kita didik di sekolah robbani bisa menjadi pribadi-pribadi yang robbani juga, gitu. Pribadi yang berketuhanan, pribadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin. Jadi niatnya adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Mudah-mudahan terlahir generasi-generasi robbani. Ya, ini untuk Pak Maman nih yang jadi saya masih ingin pertanyakan lebih detail lagi biar nanti juga orang tua bisa lebih paham lagi yang ada di KLP Sekolah Robbani itu seperti apa. Nih program-program apa saja Pak Maman yang ada di Sekolah Robbani KLP ini, baik itu untuk anak-anaknya yang menjadi subjek pendidikannya, ataupun tadi kan Pak Maman sendiri mengungkapkan bahwa ini harus didukung oleh pengajar-pengajar yang baik. Nah, apa program-programnya baik itu untuk anak-anak sekolahnya, anak didiknya maupun untuk guru-gurunya yang ada di Sekolah Robbani? Baik, kalau berbicara tentang program, ya selain program kurikulum dan kesiswaan, kita membreakdown dari dua itu, kurikulum dan kesiswaan. Satu yang untuk yang Quranik atau pendidikan Quranik, di situ ada program TOS. Ada TOS itu apa Pak? Tahfidz on the stage. Tahfidz on the stage. Jadi bentukannya seperti apa nih? Mereka diuji oleh para qiyadah atau para guru yang sudah hafal hafiz Quran. Tapi bukan oleh gurunya. Bukan oleh gurunya. Guru yang lain. Musyrif. Disebutnya. Sejauh mana pemahaman atau hafalan mereka. Itu dan disaksikan oleh para orang tuanya, diundang orang tuanya. Musyrifnya ini juga harus yang kompeten tentunya. Betul, Pak ya. yang ahli memang di mahrojul hurufnya juga, tajwidnya, tahsinnya, kemudian kemampuan menguji juga adalah kemampuan dari penguji ini, musyrifnya itu, ya gitu ya. Dan itu diundang para orang tua untuk menyaksikan bagaimana kebolehan atau hafalan putra putrinya itu, dan itu diuji, disebutnya TOS. Ya, jadi ada yang disebutnya mengulang, kemudian menyambung, kemudian menambah, mengurang. Itu jadi bentukannya seperti cerdas cermat. Nah, itu jadi di depan banyak orang begitu tegang, tapi anak-anak luar biasa cerdasnya. Jadi tidak dibuat satu panggung dengan tekanan tinggi, tapi dibikin have fun Pak ya. Relax gitu. Makanya anak-anak juga sebelum tampil di TOS kadang-kadang bikin apa dulu biar mereka relax gitu. Biar relax ya. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah simaan. Nah, itu simaan itu bagi anak-anak yang sudah nyampe 1 juz, 2 juz, 3 juz. Jadi kadang-kadang mereka juga sekali duduk gitu untuk menyetorkan sejauh mana kualitas hafalannya. Ada yang juz 30, 29, 28 itu. Yang paling banyak Pak Maman, kan Robbani juga udah lumayan lama ya. Nah, yang paling banyak hafalan, berapa hafalan nih anak SD Pak Maman? Udah 7 juz. Anak SD 7 juz. 7 juz. Masya Allah. Jadi angkatan kemarin aja jumlahnya 23 yang selesai 7 juz. 23 orang yang selesai sampai 7 juz. Jumlah siswa 35 kemarin itu. Kemudian ada sekitar 8 sudah nyampe 6 juz. 6 juz. Sisanya itu 2 dan 3 juz. Sekitar 2 orang. Itu ya. Yang angkat sekarang lebih banyak lagi katanya yang udah sampai 7 juz ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan nanti muncul ketika ada banyak yang penghafal Quran tadi. Amin. Program yang lainnya apa lagi Paman selain tadi yang di Quraniknya? Ya, ada Jindani. Jindani Itu itu di leadership-nya gitu ya, pendidikan kepemimpinan. Ya, jadi mereka tadi mereka tampil untuk public speaking, bercerita, mendongeng, atau berdakwah. Jadi macam-macam sekarang aneka ragam kegiatannya. Kalau dulu hanya bercerita di depan
guru atau pengujinya dan depan orang tuanya. Sekarang sudah mulai mereka bercerita di video, vlog, kemudian mewawancarai tetangganya, kemudian disampaikanlah kepada penguji-pengujinya. Jadi udah begitu banyak sekarang kegiatan jinani yang dilakukan di sekolah Robani, tidak hanya bercerita di depan panggung. Nah, karena kelihatannya anaknya udah semakin mahir, Iya. kita naikkan. Ada leveling ada lagi. levelingnya. Ternyata mereka juga tidak jago di situ, tidak jago kandang. Ternyata di luar juga mereka mampu menginterview atau membuat sebuah video-video perjalanan kegiatan-kegiatan. Itu luar biasa menurut saya. Yang dilakukan oleh anak-anak itu Untuk membentuk karakter leader tadi. Betul, leadernya. Beranian dia tampil itu tidak hanya di sekolah, tetapi di masyarakat juga mereka sudah. Dan testimoni orang tuanya luar biasa banyak. Mereka tertarik masuk ke sekolah Robani juga, salah satu selain hafalan adalah sopan santunnya anak-anak. Ya. Ditunjukkan di lingkungan itu. Nah, itu banyak sekali testimoni tentang kenapa ibu tertarik. Saya lihat tetangga saya yang sekolah di Robani begitu sopan, begitu rajin. Nah, itu luar biasa lah hasil-hasilnya gitu. Nah, terus program berikutnya ada lagi nggak Pak? Ada ya, itu sebut tajir, pendidikan trainershipnya itu. Jadi tajir itu kalau bahasa Arabnya orang kaya, Ustaz ya. Oh iya, tajir kaya, betul. Nah, kalau kita berpenghasilan sejak dini, jadi anak-anak dilatih bagaimana mereka membuat sebuah produk. Jadi ada max product benefit, ada max product gallery. Nah, kalau yang max product gallery itu berangkat dari RPP guru, maka RPP guru juga harus bisa mencontohkan bagaimana membuat produk-produk. Nah, ada di projectnya itu di RPP-nya disebut max product gallery. Ada yang disebut max benefit yang memang dirancang tiap bulannya harus naik. Misalnya bulan ini 2, bulan depannya harus 3, 4. Supaya apa? Tabungan anak-anak semakin lama semakin berkembang. Itu disebutnya tajir, penghasilan sejak bagaimana mengemas sebuah produk dari pengetahuan dan keterampilan dan sikap mereka. Ada lagi programnya untuk anak? Oh, banyak sekali. Di kesiswaan ada yang namanya camping. Ada camping juga. Ada LDK-nya. Ada outing. Market day Ada katanya. market day, head day. Kemudian kemarin juga ada kegiatan Father Day. Father day. Lumayan rame ternyata ya. Parenting. Quranic parenting itu untuk orang tua. Orang tua berarti ya? Nah, itu tapi yang hadir di situ tidak hanya orang tua, ternyata orang tua bawa anaknya. Mereka juga jadi berarti mendengar. yang disasar untuk ditempelkan Quran itu tidak hanya anaknya Pak ya? Orang tuanya juga ada nih Quranic parenting. Iya, jadi kita memang bermitra secara holistik. Tidak hanya siswa dan guru, tapi orang tua. Jadi pelayanan stakeholder kita itu ada 6. Ada siswa, guru, kemudian orang tua, masyarakat, dinas, dan sponsor. Nah, itu kita mengemas itu supaya menjadi sebuah edukasi di sekolah Robani itu berkembang. Gitu. Ya, saya cerita sedikit. Gitu ya. Jadi yang tercelup atau yang berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya muridnya. Iya. Di meeting yayasan atau di meeting manajemen pun, kita punya program sebelum kita mulai meeting, kita setoran hafalan Quran. Jadi setiap orang satu ayat, keliling. Gitu. Memang belum ada hukumannya. Tapi setidaknya itu mulai diterapkan. Karena kita ingin memberikan keteladanan begitu. Ya. Jadi kita ingin pendidikan Qurani, kita juga harus dekat dengan Qur'annya, betul. Sehingga walaupun mungkin kecerdasan anak dengan kecerdasan kita berbeda. Kita berusaha sedikit demi sedikit, satu ayat dikelilingkan seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi amal keteladanan. Begitu, amal kebaikan insyaallah. Terlebih anak-anak didiknya saja ditargetkan 7 juz. Nah, insyaallah. Direkturnya 30 juz. Ya, itu tadi Pak kalau untuk terkait dengan siswa. Kalau untuk gurunya bagaimana Pak? Program-program yang ada? Guru itu kan sebagus apapun kurikulum yang saya sampaikan, sebagus apapun program yang dibuat oleh sekolah, kalau tidak ditunjang oleh guru yang berkualitas, maka pendidikan itu tidak jelas mau dibawa kemana. Maka
pilarnya guru itu begitu penting untuk dilakukan upgrading, pembinaan dan pelatihan. Nah, di Sekolah Robani alhamdulillah sudah berjalan tuh pembinaan dan pelatihan yang dilakukan baik oleh para pemimpin, ketua yayasan, manajemen, kemudian pelatihan selain pelatihan pedagogi, kemudian pelatihan membuat media pembelajaran, dan ini sekarang juga sedang diinisiasi oleh HRD kita, Bu Gesti dan timnya, bagaimana supaya pembinaan dan pelatihan guru itu betul-betul sistematis. Nah, keteraturannya jelas step by step. Dan kita sudah membuat sebuah lembar kondisi. Lembar kondisi itu di antara guru-guru itu pernah mendapat pelatihan apa saja sebelum bergabung dengan Robani. Jangan sampai Robani memberikan pelatihan yang sebetulnya dia tidak membutuhkan, atau udah pernah. Dia malah lebih ahli dari yang itu. Nah, jadi kita ada lembar kondisi dan kemudian ada lembar problem. Lembar problem itu mereka guru itu menyampaikan problem-problem apa yang mereka hadapi, dan itu menjadi sebuah masukan bagi HRD. Oh, memang ini beberapa problem yang misalnya tentang bagaimana mengatasi anak yang rewel atau anak-anak yang tantrum. Nah, itu masuk ke sebagai database bagi HRD untuk melakukan sebuah pelatihan. Kemudian ada lembar harapan. Kan guru itu punya harapan, maka dibaca oleh yayasan. Makanya ada linearitas di program beasiswa. Itu adalah harapan-harapan guru. Yuk, saya ini guru, profesi guru harus profesional. Maka guru harus betul-betul di-upgrade ilmunya di dunia pendidikan. Makanya ada sebuah linearitas. Mungkin nanti Pak Agus yang menambahkan mengapa. Mangga dari Pak Agus ada menambahkan. Jadi memang di Robani ini kekhasannya dia sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, tapi semua guru sekaligus juga guru Quran. Maka tentunya pertama dari mendapatkan sumber daya guru yang seperti itu tidak mudah juga. Nah, akhirnya kita bekerja sama, Robani membuka lembaga juga namanya Mahat Quran Robani. Mahat Quran, oke. Jadi untuk pembinaan Qurannya kita bekerja sama dengan gitu MKR. Ya, dengan MKR. Bahkan ada beberapa alumni MKR. Jadi dari lulusan pendidikan ikut dulu MKR, kemudian jadi guru di Robani. Nah, tapi ada juga yang sekarang jadi guru di Robani, kemudian untuk peningkatan Al-Qur'annya bekerja sama dengan MKR, gitu, seperti itu, gitu ya. Kalau yang lain-lainnya, seperti leadernya, trainer-nya, kita suka mengadakan training-training, bahkan kita sedang menggagas juga, ada yang kita sebut programnya Guguru. Nah, jadi Guguru itu kita mau semacam membangun komunitas lah para guru, komunitas forum seperti itu ya Pak ya, kemudian mengundang para ahli gitu ya di bidangnya, baik itu tingkat nasional gitu ya, yang sudah memang diakui kepakarannya untuk berbicara, untuk menyampaikan ilmu-ilmunya gitu ya kepada kita semua. Ini tapi karena memang kita ingin menghadirkan seperti itu tidak mudah juga. Nah, ini sedang kita berproses konsepnya ya. Tapi kalau misalkan yang dari level kota Bandung misalnya pembicara itu sudah berjalan gitu, training, kemudian ketika kita ada workshop, ketika kita ada rakar, kita sisipkan ada acara penyampaian materi gitu, di samping jelas dari pembina yayasan sendiri sebagai narasumbernya gitu ya. Nah, kita undang ahli juga. Mungkin begitu. Masya Allah. Cukup lengkap nih Pak, cukup lengkap. Tadi mulai dari apa itu sekolah Robani-nya, dan sekolah Robani juga punya KLP-nya, program-programnya. Bahkan tadi sudah lebih detail lagi ke anaknya seperti apa, ke gurunya juga seperti apa, di manajemen tadi juga sudah dijelaskan bagaimananya kondisinya gitu. Sehingga inilah yang membentuk tadi satu lingkungan sekolah yang homey gitu ya. Yang kedua, lingkungan sekolah yang berkaitan erat atau bersinggungan banyak dengan Al-Qur'an gitu. Sehingga ya ini mudah-mudahan bisa jadi alternatif untuk orang tua yang sedang mencari pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Mungkin terakhir ada yang bisa disampaikan agar nanti pada orang tua yang mencari sekolah itu bisa melihat nih sekolah Robani mudah-mudahan jadi solusinya. Mangga ada Ustaz.
untuk memudahkan mungkin ya mencari sekolah Robbani, sebetulnya tinggal mencari bunker Robbani. Bunker Robbani ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak. Bunker Robbani itu kalau yang nggak tahu toko Robbani ya, tapi yang skalanya besar. Betul gitu. Memang di beberapa titik kita bergabung dengan Bunker Robbani sehingga memudahkan ayah dan bunda, bapak dan ibu untuk mencari di mana posisi lokasi sekolah Robbani. Tinggal dicari Robbani Rawamangun misalnya. Insya Allah di lantai atasnya ada sekolah. Robbani Purwakarta, di atasnya ada sekolah. Robbani Depok, di atasnya ada sekolah. Jadi semuanya sudah ada di Google seperti itu. Robbani Sumedang, Robbani Depok dan seterusnya. Subang, Robbani Cimahi. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri kita terpisah dengan Bunker Robbani, bisa dikunjungi di Arca Manik begitu. Alamatnya nanti bisa ditampilkan di sini insyaallah begitu ya. Termasuk nanti dari pihak operator yang memunculkan website sekali sosial medianya mungkin nanti, termasuk kontak senternya untuk mempermudah nanti bisa menghubungi sekolah Robbani sana. Betul seperti itu insyaallah. Enggak ditunggu ayah bunda, bapak dan ibu di sekolah Robbani. Masyaallah. Hatur nuhun nih Ustadz Ihsan, Pak Maman, Pak Agus Nana sudah berbincang terkait tadi di awal kita membahas tentang dunia pendidikan dan kita kerucutkan juga, kita bahas lebih detail lagi terkait sekolah Robbani. Jazakallahu khair, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa membantu yang sedang kebingungan mencari sekolah. Nah, bisa mendengarkan kita, mudah-mudahan terinspirasi untuk melihat sekolah Robbani. Itu saja yang bisa kita diskusikan pada kali ini di Robbani Media Network. Mudah-mudahan bisa membantu dan menginspirasi untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.